Oh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apakah di sini masih ada yang belum masuk dalam perkuliahan online pagi ini? Ya, sambil menunggu anak-anak ibu yang lain, ibu ingin beritahu dulu kepada anak-anak ibu yang sudah masuk dalam perkuliahan online ini bahwa kalian harus tetap menjaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak penting. Seperti yang sama kita ketahui bahwa saat sekarang ini wabah corona semakin maraknya terjadi. Nah, dengan begitu ibu minta kepada anak-anak ibu semua jangan keluar rumah dulu, tetap jaga kesehatan. Jika tidak perlu jangan keluar, jangan main-main, jangan kumpul-kumpul. Baik, ibu rasa sepertinya sudah masuk semua ini anak-anak ibu. Kita mulai saja perkuliahan pagi hari ini ya, tentang penerimaan peserta didik baru. Di sini ibu ingin beritahu dulu atau ingin bertanya kepada anak-anak ibu di sini, apa itu penerimaan peserta didik baru? Ya, penerimaan peserta didik baru itu benar sekali yang seperti dikatakan oleh Cynthia tadi, yaitu proses manajemen yang bekerja di bidang penerimaan peserta didik, mulai dari pembentukan panitia, rapat penerimaan, pembuatan atau pemasangan pengumuman, pendaftaran, seleksi, serta penentuan peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang. Nah, bagaimana sistemnya? Di sini terdapat dua sistemnya. Yang pertama itu menggunakan sistem promosi. Penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah bisa diterima begitu saja tanpa melalui seleksi-seleksi yang ada. Mereka yang mendaftar tersebut menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem promosi ini secara umum berlaku di sekolah-sekolah yang memiliki daya tampung yang kurang. Yang kedua itu menggunakan sistem seleksi, di mana peserta didik yang mendaftar di sekolah tersebut harus melalui seleksi-seleksi yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. Ada 3 seleksi yang biasanya dipakai oleh sekolah-sekolah tersebut. Yang pertama itu seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA atau DANEM. Dan yang kedua berdasarkan penelurusan minat dan kemampuan. Dan yang ketiga berdasarkan hasil tes masuk. Nah, dari penjelasan ibu tadi, apakah dari anak-anak ibu ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas atas penyampaian ibu tadi? Ya, ibu rasa tidak ada. Ibu akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang apa saja patokan dalam penerimaan peserta didik baru tersebut. Nah, yang pertama ada kriteria acuan patokan, di mana kriteria ini suatu penerimaan peserta didik yang berdasarkan patokan-patokan yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. Nah, yang kedua adalah kriteria acuan norma, yaitu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Sekolah terkadang memiliki satu patokan, yaitu misalkan bagi para peserta didik yang mendaftar harus memiliki prestasi. Contohnya saja di SMA 5 Padang, yaitu anak-anak yang memiliki prestasi-prestasi di bidang olahraga. Dan yang ketiga yaitu kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu sudah menentukan berapa daya tampung yang akan diterima saat peserta didik mendaftar. Dari penjelasan ibu tadi, ibu ingin bertanya kepada Diana. Nah, di sini ibu ingin bertanya kepada Diana, apakah Diana tahu bagaimana prosedur dari penerimaan peserta didik baru tersebut? Sambil menunggu jawaban Diana, anak-anak ibu yang lain mungkin ada yang tahu atau kalian bisa baca dulu, searching dulu. Ya, benar sekali apa yang dibilang Diana tadi. Di sini ibu akan memperjelasnya bagaimana prosedur yang ditentukan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu yang pertama adalah pembentukan panitia peserta didik baru. Sekolah yang akan menerima peserta didik baru terlebih dahulu harus membentuk panitia peserta didik baru, panitia penerimaan peserta didik baru. Nah, yang kedua yaitu ada rapat penentuan peserta didik baru. Di sini sekolah akan menentukan bagaimana penentuan dari sistem penerimaan peserta didik baru itu, apakah akan melalui seleksi-seleksi yang ada atau patokan-patokan yang ada. Nah, yang ketiga biasanya sekolah membuat atau memasangkan pengumuman-pengumuman. Dan yang keempat yaitu pendaftaran peserta didik baru, yaitu bagaimana
Peserta didik baru tersebut yang mendaftar ke sekolah harus melalui seleksi-seleksi yang telah ditentukan oleh sekolah. Dan yang kelima itu penentuan peserta didik baru yang diterima. Sekolah akan menentukan siapa saja peserta didik yang telah diterima yang sudah mendaftar di sekolah tersebut. Dan yang keenam itu pengumuman peserta didik baru yang diterima. Setelah melalui penentuan peserta didik baru yang diterima, sekolah akan mengumumkan siapa saja peserta didik baru yang telah diterima. Nah, yang terakhir yaitu registrasi peserta didik yang diterima. Setelah sekolah mengumumkan siapa saja peserta didik yang telah diterima, selanjutnya peserta didik tersebut diminta meregistrasi bahwa mereka masuk ke sekolah tersebut. Biasanya itu melalui dengan pendaftaran ulang namanya. Nah, materi kita sampai bagaimana prosedur saja. Apakah di sini anak-anak ibu semua ada yang ingin bertanya? Sebelum ibu memberikan tugas, kalau ada yang kurang paham, anak-anak ibu bisa bertanya atau ingin menanyakan sesuatu tentang penerimaan peserta didik baru ini, ataukah ada yang kurang jelas dari penyampaian ibu tadi, silakan ditanya. Ya, kepada Dion. Ya, benar sekali anak ibu, penerimaan peserta didik baru tersebut sudah ditentukan oleh sekolah tersebut. Setiap sekolah pasti memiliki acuan atau patokan yang menjadi standar bagi penerimaan peserta didik baru yang akan mendaftar di sekolah tersebut. Baik, di sini ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu, yaitu anak-anak ibu membuat suatu struktur bagaimana prosedur dari penerimaan peserta didik baru penerimaan peserta didik baru. Anak-anak ibu cuma membuat strukturnya saja seperti pembentukan panitia peserta didik baru. Apakah anak ibu pokoknya ingin memberikan struktur-struktur tentang itu. Tugasnya nanti anak-anak ibu bisa kirim melalui WA saja, atau mungkin e-learning kita bermasalah, bisa kirim di WA saja. Nanti ibu tunggu sampai jam 4 sore. Nah, untuk itu perkuliahan kita sampai di sini saja. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.